Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Griselda Kanita Syahda. Saya dari kelas 10 IPA 5 dan absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa praksara. Sebelum masuk ke dalam materi, sini saya akan menjelaskan definisi tentang kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau membuat penduduk di setiap pulau hidup dan menetap terpisah satu sama lain. Penduduk membentuk suku sendiri-sendiri yang masing-masing memiliki kebiasaan hidup dan adat istiadat yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan hidup dan adat manusia menjadi budaya yang diwariskan kepada generasi penerusnya secara turun-temurun dan terus dilestarikan hingga saat ini. Ternyata kebudayaan masyarakat Indonesia sudah ada sejak zaman praksara loh. Apa sih zaman praksara itu? Praksara berasal dari gabungan dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra yang artinya sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi, masa praksara merupakan masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Dikutip dari buku IPS SMP atau MTS kelas 7 oleh Ahmad Muslih dan kawan-kawan tahun 2014. Berikut beberapa hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa praksara. Antara lain, simak video berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang pertama ada kapak perimbas. Kapak perimbas adalah sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Kapak perimbas tidak memiliki tangkai dan digunakan dengan cara menggenggam. Alat ini berupa batu yang dibentuk menjadi semacam kapak. Teknik pembuatannya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu yang panjang. Bagian tajam kapak jenis ini hanya ada pada satu sisi. Tempat ditemukannya antara lain di Lahat Sumatera Selatan, Kamuda Lampung, Bali, Flores, Timor, Punung Pacitan Jawa Timur, Jampang Kulon, Jawa Barat, Parigi, dan Tambang Sawah Bengkulu. Berikut adalah contoh gambar kapak perimbas. Bisa kita lihat di sini, kapak perimbas tidak memiliki tangkai, berupa batu yang dibentuk semacam kapak. Tekniknya masih kasar. Bagian tajam kapaknya hanya ada pada satu sisi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua ada kapak penetak. Kapak penetak memiliki bentuk yang hampir sama dengan kapak perimbas, namun bagian tajamnya berliku-liku. Kapak ini dibuat dari fosil kayu. Kapak ini memiliki bentuk yang lebih besar dari kapak perimbas, namun cara pembuatannya sama-sama masih kasar. Fungsi dari kapak ini yakni untuk membelah kayu, pohon, bambu, atau disesuaikan dengan kebutuhannya. Kapak penetak ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, berikut ini adalah contoh gambar kapak penetak. Bisa dilihat bagian tajamnya berliku-liku, terbuat dari fosil kayu, dan bentuknya lebih besar dari kapak perimbas sebelumnya. Selanjutnya ada pahat genggam. Pahat genggam dibuat dari kalsedon dan fosil kayu, berukuran sedang dan kecil. Pahat genggam memiliki bentuk yang lebih kecil dari kapak genggam. Para ahli menafsirkan bahwa pahat genggam mempunyai fungsi untuk menggemburkan tanah, dan alat ini juga digunakan untuk mencari umbi-umbian yang dapat dimakan oleh manusia zaman dahulu kala. Nah, ini adalah contoh gambar pahat genggam. Memiliki bentuk yang lebih kecil dari kapak genggam ya. Dan mempunyai fungsi untuk menggemburkan tanah.
Yang keempat ada alat serpih. Nah, alat serpih merupakan batu pecahan sisa pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi tajam. Alat ini berfungsi sebagai serut, gurdi, penusuk, dan pisau. Alat serpih ditemukan di Punung Pacitan, Jawa Timur, Sangiran, Ngandong, Lembah Sungai Bengawan Solo, Gombong, Jawa Tengah, Lahat, Cabenge, dan Mangeruda bagian barat Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini dia contoh gambar alat serpih. Merupakan batu pecahan sisa pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi tajam. Yang terakhir ada alat-alat dari tulang. Alat-alat ini dibuat dari tulang-tulang binatang buruan seperti tanduk menjangan, duri ikan pari, dan ada kemungkinan digunakan sebagai mata tombak. Alat-alat dari tulang ditemukan di Gua Lawang di daerah Gunung Kendeng, Bojonegoro. Di gua-gua di daerah Tuban, Gua Gedeh, dan Gua Kandang juga ditemukan alat-alat dari kulit kerang berbentuk sabit atau lengkung. Nah, ini dia contoh alat-alat dari tulang. Ini. Itu dia tadi presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun ada kesalahan kata atau ada kata yang kurang dimengerti, mohon untuk dimaafkan ya. Saya Griselda Kanita Syahda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.